Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada kajian kita. Pada kajian sebelumnya, kajian terakhir yaitu la yujzi'ut taslis, tidak sempurna, tidak bisa dianggap 3 kali untuk dalam kesunahan mencuci anggota wudu kecuali basuhan pertama sudah sempurna. Jadi maksudnya mun basuh muka nabuwe wahine si pertama baru mulai hitungan kedua wine separo arak ngenteng separo malik ke kedua kali kareng kejek ketelu kali itu gue berarti pira kali hitung satu kali. Kemudian yukrahun naqsu ats-tsalas wa ziyad, makruh hukumnya kurang dari 3 kali atau lebih. Jadi pas 3 itu sunnahnya. Kemudian haram berwudu dari air mimma'im mauqufin alat tatahhur. Haram berwudu menggunakan air yang diwakafkan bukan untuk wudu. Artinya ini air untuk minum. Tiba-tiba kedua wudu haram. Sah wudunya tapi memakainya haram. Sah sholatnya tapi mengambilnya haram. Itu kajian kita yang terakhir. Sekarang kita masuk pada selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi asatidina wa masyayikhina wa 'ulumi ulama'il muslimin fid daraini amin amin ya rabbal alamin. Far'un ya'khudhu syaqu asna al-wudu'i fi isti'abin aw adadin bil yaqin wujuban fil wajib wa nadban fil mandub. Diambil atau dianggap keraguan di tengah-tengah kita berwudu, baik keraguannya bisti'abin tentang merata tidaknya air tersebut, au adadin atau jumlah bilangannya yang kita ragukan, wujuban fil wajib, wajib di dalam perkara yang wajib, wal nadban fil mandub, dan sunnah di sesuatu yang sunnah. Apa maksudnya? Ketika kita membasuh wajah, kenjekan tembesuh wajah. Wajah ini termasuk wajib apa sunnah? Wajib. Ketika muncul keraguan di tengah-tengah sedang kita membasuh wajah, arak kiba ndek abasa atau ndek buik ke kena tondek, ada keraguan tapi masih kita, maka wajib hukumnya untuk membasuh mana yang kita ragukan. Taruhlah kita siku ini kah. Jadi kita cuci gitu. Bareh ke imakirin. Ada muncul keraguan apakah poton sikungku kena kiau naik beru. Lagu masih tenggawinya. Masih terwudu. Nah, ketika kita ragu tentang itu, wajib tentu lakin yang beto tara ragu. Jelas? Nah, terus nekam besok telinga, ngombe hukumah sunnah. Masih tawudu. Ngombe ragu itu. Wah, ke aku besok atau kena ku keisi ku beruni atau ku ngano-ngano. Ragu itu masih tawudu. Di teman besok naik atau kencekan besok naik. Ngombe hukum tanulakin telinga sunnah karena hukumnya sunnah. Lamun papasi wajib tu taragu, wajib tu tulak. Lamun papa sunnah tu taragu, sunnah ta tulak. Jelas? Jadi di abu muncul keraguan sementara kita masih, maka wajib kita kembali. Sama dia bukan hanya dalam bab mandi atau berwudu, dalam sholat pun seperti itu. Asyhadu an la ilaha illallah di depan salam. Wah, aku ruku, aku berundi, aku langsung sujud. Muncul keraguan di teman salam. Apa yang terjadi? Wajib kita kembali 1 rakaat. Jelas? Lagu lamun dalam sembahyang ruku ngono ini langsung le posisi ruku harus tetakat dulu.
Artinya keraguan kita yang muncul di saat masih kita melakukan sholat tersebut wajib dilakukan. Wajib tetulak nggawe iya. Kalau itu perkaranya wajib. Lagu nangka masih tembaca masih tembutang masih tersembahyang baca ke aku subhanallah baru le apa le ruku ngumbe hukum baca subhanallah sunnah. Apakah sunnah kita kembali ke ruku kalau tamilan kecik ngendeng ai aku maaf pengendengan ngombe pada hukum dasarnya lamun tagir ragu tentang baca ita subhanallah hukumnya sunnah tatulakin. Tapi dalam bab solat ketika kita mengembalikan kembali ke sesuatu yang sunnah tapi memaksa kita untuk melakukan sesuatu yang wajib, maka mengulangi yang wajib dalam solat hukumnya membatalkan solat. Sunnah tembaca subhanallah gentulak lagu otomatis genta sujud atau apa subhana rabbiyal azimiyah lupa dah keraguan tah lagu membaca subhana rabbiyal azimi akan memaksa kita untuk ruku, sementara ruku adalah rukun. Muntah sengaja ngulangin rukun batal sembahyang tah. Nah maka dalam hal ini kalau sholat tidak perlu kembali, jelas, kecuali kita masih dalam posisi itu. Kecuali kita masih dalam posisi itu. Misalnya panjakanta ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Telu ke atau dua wakah. Nah, tu lakin dua wakah ruku terus nyerap. Nah, kira-kira jelas? Jadi kalau keraguan itu muncul masih kita dalam berwudu, kalau yang wajib kita ragukan, wajib kita kembali. Kalau yang sunnah sunnah. Itu kalau kita masih dalam mengerjakan ibadah wudu tersebut. Wa ammas sakku ba'dal faraghi fala yu'athir. Adapun keraguan itu muncul setelah kita selesai, maka tidak perlu kita kembali. Artinya maka asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allah apa doa setelah wudu kena wasadan Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah, wah selesai itu wudu atau ndek? Selesai, muncul keraguan. Besukku ke telingangku baru ini. Kira-kira sunnah tertulak besuk telinga anda? Ndek, karena wah jera itu. Karena wah jera. Jadi itu sunnah atau wajib tertulak itu ketika kita masih dalam ibadah tersebut. Atau bahkan wajah teneka. Babuwe ke bahasa kundi mar misal ida hinina ngadu kerudung atau imama nasang songkok lejulun kaca. Kata tais be deket telingang. Wandek kende kena hinaikah. Ragu ita. Apakah wajib kita kembali atau mengulangi wudu? Enggak, karena keraguan muncul atau datang setelah wudu itu selesai. Lagu nakala munda yakin. Ini aja bukan ragu lagi, pasti yang dia mulai dia kena ini onek. Nangumbe hukum ya batal wah ini. Karena yang datang ya yakin. Lagu lamun ragu. Bahasa ndek ini ndek ke orang aku ngelapar baru kita. Ragu yang datang. Tapi kalau ragu yang datang setelah selesai wudu tidak perlu dihiraukan. Sembayang langsung. Lagu lamun yakin jangankan yakin setelah wudu. Kering seminggu ngenololon datang keyakinan tak
bandek kuara wudhu hinopiran nanu yakin datang kada teh tima seminggu no apalagi le waktu itu. Nah begitu. Wa tayamunun ay taqdimu yamin ala yasar, dan disunnahkan mendahulukan yang kanan atas yang kiri, fil yadaini war rajulain, di kedua tangan dan kaki. Jadi lamun nantagen besok muka jadi teula oh sakep kanan jelu diula langsung. Nasi yang anggota yang terpisah itu sebenarnya yang ada kiri kanan. Nah, apa ini kanan bareng kiri terpisah. Telinga kanan bareng kiri terpisah. Itu sunat begini. Dalam kaidah lain, kalau kita ambil dalam kaidah yang ada dalam kitab Anwarul Masalik, kaidahnya bukan begitu, bukan anggota yang terpisah, yaitu anggota yang mudah kita cuci bersama, maka tidak apa-apa, bukan disunahkan untuk mendahulukan yang kanan. Artinya muntah cuci muntagin besok telinga ima dua kan gampang ada dua bareng. Kalau kita mengikuti dalam kitab Anwarul Masalik, maka sama saja dua langsung atau kanan jurukan kan ya. Nah, itu boleh saja. Artinya yang langsung bersamaan, oh dia sunnah ini harus di kanan berjulu, itu benar. Karena dia termasuk anggota terpisah. Oh ini sunnah. Itu juga benar, karena dalam kitab Anwarul Masalik bukan ditentukan anggota kiri kanannya terpisah, tapi mudah dilakukan secara bersama. Karena ima duanda lagu lamun kanan dia tahu rosoknya lamun ada dua bareng ke tangan naik atau naik itu nyemporon burung kita rosoknya. Walinahwi aqta'i fi jami'i a'dha'i wuduhi. Nah, kalau dalam ibarat di sini anggota yang terputus antara kanan dan kiri pisah dia. Ini pisah. Nah, maka dalam kitab Fathul Mu'in ya, sunatnya begini. Dalam kitab yang lain seperti Anwarul Masalik ya enggak apa-apa, mau begini bisa atau mau langsung bareng bisa. Wadzalika li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbut tayamuna. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat suka terhadap mendahulukan yang kanan. Fi tatahhurihi wa sya'nihi kullih. Rasulullah itu senang mendahulukan yang kanan dalam hal mencuci, baik itu mandi ataupun dia berwudu. Senang mendahulukan yang kanan. Wa sya'nihi kullihi, dan segala perkara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang mendahulukan yang kanan. Makan, para ulama-ulama ta tuan guru tengah ajar ta entah mangan no ndak aja mah tapi tengah aja mah jembung kanan naik kanta. Rasulullah suka yang kanan fi kulli nih dalam semua perkara. Dalam semua perkara, terkecuali beberapa tempat yang tidak nyocok untuk didahulukan yang kanan, seperti masuk WC atau gentagen turun aning reban si luwih kotoran. Nah, itu pakai aning yang kiri. Adapun yang biasa ada, apalagi dia baik-baik, apalagi itu ibadah, maka usahakan yang kanan. Nasang klambi, gentagen nemang ima, dahulukan yang kanan. Nasang sandal kanan, nasang selana kanan, nasang songko tahu masa tekan kanan, siara kiri kanan. Ay mimma huwa min babit takrim. Semua yang didahulukan kanan ini adalah untuk menghormati. Kal iktihal, becela, misalnya tagin becela. Nah, berarti dengan ini lah mau nagin bubur, ini aja le kanan no. Lagu daging mau purin nanti jenang saya kita ada semama ada. Atau ndak bosan. Ndek ada bubur gini lantaran lalu begawi.
Atau no santri-santri papa halalu sekolah bahaya gurunda bajang-bajang. Tuh narak gurunda melet kita ida nang dosa endah baguru nanggung masih. Lagu jangan salahkan guru. Ini dengan toa aduh ndaraknya mah sekolah tono kemele murid dah. Anak dah ajar dia pupur tuh angkat sekolah berarti ida milu nanggung lah. Nah itu. Girang santri tene pupur ndak pupur. Kecuali guru ndak selapu anina. Ini masih kenjak umur-umuran ini masih ewer rodang nih. Ada toa guru ndak ustad. Lamun masalah nina ngumbe-ngumbe toa. Hai paling toa atene. Ketoana andena gina tongang dengan nina sang senina nai no pasti na kenau. Lagu hegerani yo ino ne rani. Nah, dari mana kepala sekolahnya buat undang-undang santriwati dilarang pakai make up ke sekolah. Tuh. Siapa yang pakai make up dijemur sampai make upnya luntur. Kan hebat ya. Lagu nega santriwati ketat dah. Ustazah tebal malik kincuan. Aduh, masalah boleh enggak tersinggung lagu arak guru nina tene hati-hati lentah ada ayudu atau ada pupur yang maranu dengan lain marah kuning anu bada itu ya ante kelihatan bersih enggak apa-apa lagu lamun sampai kelihatan bajang malik enggak jadi itu jadi jemaah lamun idahi nina santri-santri sili abu pupur tu arak guru ustazah ngano bada kan ustazah ngano kok itu tanggung jawab kepala sekolah. Lamun kepala sekolah sendiri demen beli petanu lipat ganda. Nah, jadi kalau kita berpupur atau bercelak mata sunat yang kanan bejulu deh, sunat yang kanan. Walabs atau memakai seperti memakai baju, memakai celana, seperti itu. Nahwi kamis memakai baju, wa na'al atau memakai sepatu, memakai sandal, wa taqlimi zub atau mau dengan nina segirang memakai apa ranah kutek karena itu pakai si kanan atau pejulu. Bukan si bagus dahulukan yang kanan. Wa halqi nahwi ras. Ini ada bahasan sedikit soalnya banyak anak-anak ini ya. Wa halqi nahwi ras. Sunat kalau melamun bercukur hikanan nojuluanu hikanan ikan teh bercukur. Tapi dalam hal ini saya tidak akan membahas tentang kanannya karena biasa lalu kita ning tukang cukur kan kanan nojulu tak kenapa mudah mele no nyenyen. Tapi yang kita bahas adalah sekarang yang jarang disentuh oleh ya kita bilang jarang disentuh karena memang jarang dengar. Tapi hadisnya sebenarnya memang dia di tengah-tengah kitab tak oka. Apa itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat melarang bahkan melaknat bahkan mengharamkan orang yang mencukur rambutnya tumbuh separuh dicukur separuh. Nah itu hati-hati kan banyak nengka. Apalagi punya ya lenteng tedes ngeno. Lu gagah me anakku ina malik ina milu ina nang dosa. Nah, itu juga perlu aturan sekolah anak buahnya pakai peci kelihatan pendek. Kalau yang separuhnya tipis, separuhnya panjang, ya arak belu, arak poncak itu boleh. Tapi yang diharamkan adalah separuhnya ada rambut, separuhnya kuris. Ngadu kuris kan? Nah, artinya mara misalnya lamun maranu Cina kan nilai bawa anu tipis sana. Kalau ditipiskan boleh. Tapi kalau dikuris sementara yang lain enggak itu yang haram. Nah, no bajang-bajang enggak ada bangga mentang-mentang gagah, piang dah lenteng tedes macam. Nah, itu hukumnya haram, bukan sempat ndik temaleng pok dengan haram. Sekedar podelang teguntingan ta juga termasuk ada aturan dalam agama kita ya. Kita ambil saja langsung. Tuh contoh. Pendidikan.
itu yang ngeliat belakang dia. Nah, jadi itu enggak baik ya. Enggak apa-apa, jangan malu, tapi biar contoh untuk yang lain. Nah, coba berdiri. Enggak apa-apa, jangan malu. Untuk contoh temannya, mana dia? Dua ini oleh budi kan dah. Jadi itu boleh yang di bawah itu agak tipisan, tapi jangan pakai komet. Artinya rambut kita ini separuhnya pendek, separuhnya panjang, separuhnya tebal, separuhnya tipis boleh. Yang enggak boleh satunya ada rambut, satunya kuris, ngenokah. Nah, jadi itu enggak tahu. Mudah-mudahan enggak kuris ya. Nah, hanya tipis. Hah? Oh, enggak bang. Kan beda gadun. Nah, kira-kira jelas itu anak jarinta, papu jarinta, anak saita, muntara ngano tau saling bada. Ndek na kanggo nangka higin bekuris lenteng-lenteng tedes mia ngano-ngano gambar-gambar lo topeka. Nah, itu dengan jelas sabda Rasulullah, tapi hadisnya saya enggak hafal. Yang penting ada. Kemudian hal yang terakhir saya mau angkat terkait dengan halq ini, kuris rambut ini, sering kita mengadakan syukuran anak. Nah, jadi itu memang disunahkan, yaitu yuhlaku fi sab'in. Anak itu dikuris, dia dicukur di hari ketujuh. Wa yusammi, diberi nama. Wa yu'aqiq, dan diakikahkan. Nah, sekarang yang akan saya sebut di sini adalah ketika kita kan biasa ini minta nyukurang asrakal badru, pokoknya selawat kah. Nah, berserakah. Nah, nangka yang sunnahnya itu yang dikuris pertama itu apa? Sebelah kanan. Nah, tapi itu tidak ada masalah. Terkadang masalahnya di sana jari yang ngasang kurisan ustad, alurang anak latuna teman tali bulu ini. Berarti tidak kena ustad hinyembe ita nguri lamun ustad hingano atau dia ustad pokok kan undang padangan deh to cukur. Aina sebenarnya ya meta berkah dang kah. Di sunnah aja ada cukur habis botakin. Tebotakin. Nah, kaidah lamun kebetulan di dan jawat gunting sebenarnya harus ini ibuk ya. Sok bajelut-jelut dengan guntingnya luwe ngano ante ndak demen kita asang ina ama ajakan kah ante langsung, karena sunnahnya dia langsung botakin. Yang kayak tahu kirang pesan langsung botakin nah itu mesennya, karena lamun nguris sekedi ini aja ndak ada sunnahnya. Sunnahnya adalah dibotakin. Lagu tuh ngeno dengan kan dia mungkin nyuruh tuan guru undang nanti masa kan tuan guru gin burungnya sejaman beno bebea kan. Oh, jadi ini ibarat balik ini hanya peletakan batu pertama yang ngeno. Nah, jadi barah de manita le balik to tabotakin terus. Itu hal pertama. Kemudian kedua, lamun tagin hita silwe lah kan jarang jawat gunting, paling ya sa ustad jawat gunting. Luwe ita bejelut. Nah, si jari pelih ina ngono kembang arah kesunatan nulu kembang darah. Jadi sunnah sebenarnya adalah dibawalah aku dibawa, ini ungkapan banyak sahabat, saya dibawa di umur 7 hari, ada yang dibilang 2 bulan, ada yang sekian, pokoknya saya dibawa di waktu kecil ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau yamsahu ra'si wa yusammini wa yad'u Allahumma barik lahu. Artinya lamun anak Arab bebeak namun tendit bebeak si puterin tapi kan dia. Jadi sunnah sebenarnya adalah kalau kita kan sunnahnya dicukur. Nah, lagu nak ya cukup na sembe sang mustata sai jari lagu kita silain iba jelut dinene ngono kembang jergit imano diarani basa daripada jergit sarayan di ulah ngelentur kembang lagu kena jama otak
usap ini tenggolak itu nganu semangat tekah otak anu itu sunnahnya. Jadi sunnahnya anak itu disentuh kepalanya diusap di buburan. Nah ini di otak karena ini malik kita ini tuh kena kembang lah terus gue kembang lima aja lu tuh ya tidak tanya oleh jadi diusap dielus kepalanya mundek tamele ngusap nang hulu. Nah apa aja jampin tah de mentangan ono Allahumma barik lahu. Ya Allah berikanlah keberkahan kepada anak ini. Ino doa jauh anak bogea. Ndak kena le bagus bulu ya. Munde dapal mudahan berkat kana kena berkah. Nah ino lagu masak kalau mau barik lahu na sekat lalu. Coba Allahumma barik lahu. Allahumma barik lahu. No, kan langsung hafal. Wah ino ndek na mantak dengan mamadam. Dengan iketugin nyerogot kepeng ino no. Ndak menyergot kepeng. Jauh otak anakku julu. Ngono di manina nina. Dia tertawa kan arah waliullah nina kan. No. Peluwe lebih bagus iman dengan nina indah. Sangaya indah manjuran lima kan. Jadi sebelum menyergot kepeng pejulan. Ka kepeng nang melek pada golam anak otak anakku julu. Lagu ingat apa doa anta? Allahumma barik lahu munanina laha. Karing daro bahadam. Manjur nina mama dek ingat ini. Ambil beda kaduang na lahu na laha terserah. Jadi tidak ada masalah. Allah tahu kekurangan itu kan. Lagu yang penting ya Allah berkahilah anak ini. Jelas? Ino kan dengan doa lain dia abung kita tuan guru deh elok ke menjeluang anak kah ino petana dengan doa dengan kanjakana golam ino jelas. Nah itu tentang jadi pelajaran kita himama girang kan undang nyukurang jadi tidak ada berjelut-jelut deragam jamaah ngano Allahumma barik lahu. Bila perlu na beli orang kan Allahumma barik lahu kan beli orang kada bada ida pada Wanakala munda berjelut-jelut ba asli ini waharan bid'ah. Nah nenek sunnahna Allahumma barik lahu. Adapun mal-mal itu boleh nanti mal anak-anak. Mal-mal. Lagu ini sih salah esak mal-mal lodang. Luwe aran itu bersedekah. Arah dengan bersedekah seutang dengan kepeng. Kan tergantung tata cara entah arah bersedekah tulu tenole atah bunuh toh kahibu taikan kan tata cara entah iya arah bersedekah amplop kedua ke atongan yang balik apa Bah, ini kan adat istiadat. Selama adat itu tidak bertentangan, ya enggak apa-apa. Aku inti itu sedekah. Karena disunnahkan anak-anak ini ketika dia dilahirkan ditimbang anunya. Rambut yang dicukur itu ditimbang. Setelah ditimbang, misal berat setengah kilo, berarti udah bersedekah ukuran pirajan mas nggak? 200 setengah kilo lamun narak ke berat anak dah setengah kilo berat bulu angkat dengan lamun tebal bulu anak selike luwe kepeng na pelentongan itu sunnah. Aku kan dewah pe arah hadis Nabi melentongan darah lalu kan hadisnya jelas wa yusaddaqu wazna sa'rihi dan disunahkan bersedekah seberat timbangan bulu anak yang dicukur tadi. Jelas? Nah, tata cara yang melentongang, yang undang dengan zikir atau bilang dengan kan lelah idagen meta dalil lah. Kan no lamun kelilingan anak no nanu bilang dong zikir hilain aja kan ngengget kita lelah zikir ndara kepengan.
Sementara golam-golam kanak bebea arak ajek mau 5 yu, 10 yu, 2 yu kerengan. Tene jam pira? 2 yu. Kenapa kena 10 lelet gobong kan 10 enak ngono. Keruan lo mena beli tene aja hijau-hijau udang. Ngolah tadi. Teh jak Jawa Batur teh terlalu kurang wajar sehari. Kita jajoan teh. Tonon darah ngelipit 20-an minimal. Nah, jadi sebenarnya sunnah itu ada dalilnya, cuman kan bentuknya berbeda. Jadi kita senengankah. Nah, jadi seadeng-adeng tepreke maracaran tasi ngeletul bea itu ngusapnya sunnah. Bersedekah nu jangan darah tas siapa. Nah, lur melentong ang seru dah. Siar arana itu. Siar. Oh, ini aja tuh campur dak kena gemuk kalau. Jadi kan anak pasaran ini mau campur lanjut kalau kamu. Bega seru bare gompelan kena ini kan coker ngono. No, ini aja tata cara itu boleh-boleh saja. Nah, belum pengajian tah jadi karena ada anu juga. Tebesang sampetannya. Nah, itu tentang mencukur rambut. Nah, jadi itu pelajaran besar untuk kita saat ini. Ndak jamak nara anak jarinta atau murid ta si gunting-gunting ngono dia keruan. Hukumnya bukan aduh kenanta temaling kah otak temesa bulun temesa anden tila penjaga penotak dia kanggo temu ngono. Amar ma'ruf nahi mungkar hukumnya wajib. Si gondrong Ustaz. Hah? Gondrong boleh. Kanggo gondrong belu bulunda. Lagu sindek kanggo nom bena belu ndek noh besisir ngeru guduan. Gimbal beda ada. Apa yang begimbal? Intinya rambut itu boleh dia panjang, tapi sunnahnya hanya sampai sebahu. Nah, cuma sekarang di kampung kita itu kebiasaannya bagaimana? Walaupun itu boleh bahkan sunnah, ketika di kampung kita itu ternyata bukan orang baik melakukan seperti itu. Ternyata belu-belu bulu enggak ciri khas penginam misalnya haram tembelang bulu. Tergantung adat kita. Tapi hukum dasarnya gimbal alias belu bulu sampai sebahu itu sunnah. Itu sunnah. Tapi apakah sunnah itu serta merta kita mau sunnah? Kalau murni karena ingin ikut sunnah Rasulullah dapat. Lagu lamun tak karena kita demen kita dengan penyanyi rock itu kan turis atau apa ini belu-belu bulu no kata gagah dua belu bulu. Nah terus bareng kita mencari pembenaran bahwa tak agama ikan nabi belu bulu munaino lagu pada dasar itu beloang karena itu kita penyanyi haram karena kita meniru yang tidak baik meskipun di sunnah itu ada lagu piata jadi pembelaan. Nah lagu lamun langkah pertama, oh ternyata ngenepe hadis Arab cerita tentang Nabi belu bulu, belu bulung kumeh, itu boleh, meskipun nanti ujungnya setelah belu bulu, gagah dua penyanyi noah, lagu itu wah mula belu karena sunnah, nah ndak terbalik, kita beluang wah bulu karena penyanyi no, mudi tendit hadis, nah gitu, jadi pada dasarnya hukum gondrong itu boleh. Tapi lihat kondisi, hai girang si belu bulu oleh kubukdan. Muna ciri khas bajingan, meskipun itu sunnah tidak boleh kita ikuti. Itu pada sang belang-belang bulu dalam agama boleh, tidak ada larangan semir itu. Yang dilarang cuma yang hitam. Tapi ketika belang-belang bulu itu ciri-ciri bajingan, tuh kita ngadu ya haram dia. Nah itu, jadi dia tidak boleh kita meniru kelompok yang dimurka oleh Allah meskipun yang kita tiru itu ada dasarnya dalam agama kita. Kan agama kita dasarnya mukhalifu. Apa maksud mukhalifu? Menyelisihi kebiasaan yang sudah ada. Jadi andailah misalnya berkerudung ngene atau bersongkok ngene, andailah ini ciri khas dengan kafir ngono jadi dia kanggo sungguh.
Meskipun dalam agama kanggo. Karena kita tidak boleh menyerupai. Harus terbedayang diri tekah. Nah, itu intinya. Nah, jadi dalam hal panjang rambut tadi hukum dasarnya boleh, tapi kalau karena mengikuti orang yang tidak baik maka jadinya tidak baik. Dan kalau kebiasaan itu dilakukan oleh yang tidak baik di kampung kita, tidak baik juga untuk diikuti. Dan juga Rasulullah SAW panjang rambut itu memang jelas hadisnya, tapi tidak pernah atau tidak ada hadis yang menyatakan bahwa rambut Rasulullah terlihat. Artinya walaupun panjang tetap rapi dibungkus, rapi disisir. Ini belu loh, kena lelangan. Tidak boleh. Ada si Dina, dia kanggo belum lukis Pak? Ini aja kanggo belu. Molong Nolong. boleh, cuman yang tidak boleh sampai di atas bahu. Namun sampai bahu ke bawah kanggo. Yang tidak boleh itu sampai atas, karena laki-laki disunahkan kalau panjang itu sebatas bahu. Nah perempuan hendaknya sampai atas bahu kah, entah belongan untuk merapikan. Tapi nanti kalau panjang, kalau untuk memperindah itu boleh. Anti jeneng Rwanda. No, lagu kan le balik itu ada jeneng. Ndek ke sekolah, mentang-mentang baru udah beponi kan anak. Segitiga nih batur ini no, le julun sama ama ada. Nah, gue tak ada segitiga ini kak. Aile bagus. Karena kan penampilan tuh perlu. Ndak salahang semama ada girang tokol kita kanak bergule sekolah. Waran jale balik ndara buta kita. Mbena letak. Mbena ngeru. Sengam, sengame kayak. No, kentok deh. Kelambi yang bangkat ini cuma kelemak na gentik ya. Jadi perlu dengan nina berhias untuk ibadah. Gracias tadi. Kasih pakai segila lo. Jangan berambut lah. Pakai tadi. Dan berambut kalau dia sedang hadir. Tidak boleh mencukur rambut ketika hamil. Itu mitos yang ada dalam agama. Yang ada dalam agama tidak boleh mencukur rambut, mencukur kuku ketika dia mau berkurban. Dono donara. Namun tentang orang hamil tidak ada larangan. Jemaah lamun nangano betono to girang jin le selak kuku, le bulu, le apa. Harus tetap rapi. Dengan nina malah dia harus rapi. Cuman yang jadi ada permasalahan dalam fikih Syafi'i yaitu perempuan yang tidak sholat. Nah, baru itu ada. Kalau hamil tidak ada. Kalau yang sedang datang bulan, itu dalam mazhab Syafi'i, terutama dari kalangan pengagum atau pengikut Imam Al-Ghazali, beliau memakruhkan bahkan mengharamkan orang dengan sengaja memotong rambut ketika ketika datang bulan, bukan ketika hamil. Lagu sebab jangan dicukur, ini tidak yang sembilan. Angka singkat dia jawab, konek mitos. Ada cerita, lamun nyembelih manuk nirani mama no, nyemate pegang, alu orang na pegang no si nyeda no dirani seni nak tempat yang ngubeng anak. Karena muna bercukur ina, bareng polong ima anak lagi polong. Itu mitos, tidak ada dalam agama. Adapun kalau terjadi itu karena kuat keyakinannya sendiri. Bisa terjadi pada orang yang berkeyakinan seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ana inda zonni abdi. Yakin nalu diarani begunting kan, lamun dengan hingga no yakin nalu no ndak kesuruh begunting.
tetua pengot anak aja masuk sugul. Karena keyakinan lagi jauh. Nah ngono. Ana inda zanni abdi. Nah, lagu lumun dek yakin ini ndak ada dalam agama. Dia dalam bahasa nangka sugesti yang tinggi bisa membuat fakta yang nyata. Sugesti yang tinggi. Nah, sebenarnya kita punya kekuatan. Rebak penaka. Tentu ya, ndula wirid, bau ya rebak. Kekuatan sugesti. Nah, itu benar adanya dalam agama kita dengan pondasi dalil hanya satu. Ana inda zanni abdi. Siapa yang menjatuhkan air ini? Allah. Dengan apa? Karena kekuatan keyakinan kita. Jelas? Nah, kandak de bengak dengan baca bismillah kelep ya lai. Nengkai ida selikur kali ida baca bismillah. Goy daging kelep. Ketelap je ini, oh. Nah, itu ana inda zanni abdi. Nah, ada yang lain? Nah, kalau tidak ada kita tutup kajian kita. Tapi sebelum kita tutup, tengeneng tulung sekali dah. Jadi dah tiu pangang tai ini tengeneng doa. Ada orang yang minta air doa. Nah, jadi kita minta kerelaan sebentar aja. Mulai saat tidak sesuai lalu. Tidak keseperu ya. Lo nggak pun nailor dengan Banjarsari kan susah. Nah, jadi sekedar tiup. Tapi sebelumnya kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'innya kita baca 7 kali, dan di ujung iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu sama-sama terlintas di hati kita. Mudah-mudahan air doa kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan bicara satu pun kecuali sudah minum air. Nah, demen wah niup jangan raos deh. Lagu dia minta sebelum niup ja sepi. Nok kurang kanggo ngaraos bisik ko. Kaneng tulung deh nina mama. Separuh dalam ni mama adang pilena. Teja nina melan teluan pacu adang nina ka. Ustaz, ini kadang sudah seperti mungkin ada terlibat tadi. Ada terlibat lewat salah. Ini masih. Saya kami masih Ustaz. Boleh. Nah, ijazah. Apa itu ijazah? Semua doa yang ada hadisnya, kemudian yang ada dalam Al-Qur'an tidak membutuhkan ijazah. Karena yang punya Allah berarti hak milik orang Islam. Kemudian dari hadis Rasulullah tidak juga perlu ijazah. Doa yang harus ada ijazahnya, bukan harus, tapi yang perlu sebaiknya ada ijazahnya, doa yang dikarang oleh orang. Perlu ijazah dari orang tersebut. Seperti itu, melendang ngamalang salat natain, hai mi'ana, maulana syekh, paling baiknya minta ijazah. Tapi kalau mau dibaca juga yang punya juga yakin itu untuk dibaca, tapi untuk lebih mantapnya. Tapi kalau doa yang ada dalam Al-Qur'an, dalam hadis itu tidak perlu ijazah. Nah, ini doa Al-Qur'an ini. Kita fokus semua. Bismillah, ikuti bareng-bareng deh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ulangi. Maaf nangan anggota. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين